Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan banyak sekali karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, kesempatan tentunya untuk beramal banyak sekali kebaikan, dan Masya Allah ya, di antara karunia Allah yang sangat luar biasa pada hari ini ada 2 kali kajian ya, itu baru yang kelihatan. Mungkin nanti ada yang lanjut lagi dengan kajian lain. Mudah-mudahan ini bisa menambahkan keberkahan dalam hidup kita, yang memberikan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam kita senantiasa haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang mencintai beliau, terutama di bulan Rabiul Awal ini ya, bulan yang diduga besar lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mudah-mudahan bisa menghidupkan sunnah beliau dengan meneruskan perjuangan beliau hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu dan teman-teman sekalian, untuk hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Kahfi yang ketiga, yang ketiga, dan kemarin kita sampai pembahasan ayat ke-22. Nanti sampai ayat berapanya tergantung dengan waktu karena qadarullah hari ini jam 13 saya juga ada jadwal lain gitu ya. Makanya tadi saya WA, mudah-mudahan bisa on time gitu. Ya ala kulli hal kita berusaha memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin. Tapi sebelumnya ibu-ibu dan teman-teman, sebelum kita membahas ayat yang ke-23, kita akan sampaikan terlebih dahulu beberapa hikmah dari kisah Ashabul Kahfi yang kemarin kita bahas. Tapi karena waktunya belum mencukupi, kita belum sampaikan ya beberapa hikmah yang bisa kita ambil ya dari kisah tersebut. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an ini sepertiganya itu isinya kisah ya, tentang kisah. Tentunya bukan kisah-kisah yang biasa ya. Nah, maksudnya wa inna fi qasasihim la'ibrah. Setiap kita membaca kisah itu yang terpenting bukan menghafalkan kisah tersebut, tapi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Dan Allah sampaikan dalam ayat yang tadi saya bacakan bahwa setiap kisah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu pasti ada ibrah, ya, ada pelajaran-pelajaran dan hikmah yang sangat berharga. Nah, ibrahnya itu untuk siapa? Liulil albab, untuk orang-orang yang berfikir ya. Nah, di sini yang pertama ya dari kisah Ashabul Kahfi tersebut ya, bagaimana meninggalkan kaumnya. Ini masalah fikih dakwah ya, ini sesuatu yang diperbolehkan ya apabila memang ada kondisi-kondisi di mana dengan tetap tinggal di komunitas tersebut akan mengancam akidah kita. Akan tetapi jika kita mampu bersabar ya, dan tidak sampai mengancam akidah kita, itu lebih baik. Ya, ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum a'zamu ajran minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbir ala adahum. Oh, ini ada satu kata yang hilang ya. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas. Ya. Al-mu'min ya, alladzi yukhalitun nas ya. Mukmin yang membaur dengan manusia dengan berbagai karakter yang mereka miliki, kemudian tetap bisa bersabar dengan
tetap mempertahankan akidah mereka, akhlak mereka itu akan memperoleh pahala yang a'zam, jauh lebih agung, lebih besar dari mukmin-mukmin alladzi la yukhalitun nas, yang menyendiri, mengasingkan diri meskipun dapat mempertahankan akidah mereka, akhlak mereka yang seperti itu, termasuk daripada orang-orang yang tidak bersabar ya dengan ujian-ujian yang ada. Ini ya Bu ya. Jadi berdakwah itu justru yang yang bagus itu ketika tantangannya besar, tapi jangan sampai kita yang ikut terwarnai begitu ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, ya, target dakwah terbaik itu adalah para pemuda ya. Nah, pemuda itu ya usianya 15 sampai 50 tahun ya. 50 tahun itu masih termasuk pemuda ya. Ini target dakwah yang bagus maksudnya karena memang para pemuda ini lebih mudah ya untuk menerima pencerahan-pencerahan hal-hal yang baru yang kaitannya ini tentang kebenaran ya. Nah, tentunya ini bukan bukan statement dari orang sembarangan ya. Ini disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Battutah, "Idza ra'aita syaba awwala man sya'u ma'a ahli sunnah wal jamaah farjuhu." Ketika kita memperhatikan generasi muda kita itu kok sangat familiar ya. Mereka itu erat sekali berhubungan dengan para tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita boleh memiliki harapan besar dari perubahan yang baik. Wa idza ra'aitahu ma'a ahlil bidah, akan tetapi ketika kita melihat para pemuda kita itu ya sangat-sangat familiar atau kebiasaan mereka itu bersama orang-orang ahlul bid'ah ya, berfoya-foya, bersukaria, bergaul bebas dan sebagainya, fai'as minhu. Ini merupakan hal yang sangat buruk yang menjadikan kita ya tidak bisa yai'as, itu tidak bisa punya banyak harapan. Fa inna syaba ala awwali nash'ihi, karena bagaimana nanti generasi selanjutnya itu tergantung pada pemuda di awal pertumbuhannya. Maka dari itu kita banyak sekali mendapati hadis-hadis Rasulullah bagaimana beliau memberikan pendidikan yang sangat luar biasa kepada para sahabat-sahabat remaja, bukan hanya muda ibu-ibu ya, remaja 10 tahunan itu sudah dididik sangat luar biasa ya. Sehingga kita juga tahu Muhammad Al-Fatih yang usianya baru 21 tahun itu sudah mampu menaklukkan Konstantinopel yang itu menjadi simbol kejayaan bangsa Romawi yang sudah berkali-kali diupayakan untuk ditaklukkan oleh generasi sebelumnya ya. Insya Allah ini luar biasa. Kemudian yang berikutnya ya, hikmah yang berikutnya bahwa iman itu akan mengalami fluktuasi ya, up and down gitu ya, pasti akan mengalami naik turun, nggak akan ada iman itu yang terus naik gitu ya, karena naik pasti ada turunnya, turun ada naiknya gitu. Al-imanu yazidu wa yanqus ya. Nah, bisa bertambahnya iman itu dengan adanya banyak pencerahan. Nah, karena di sini dalam surat Maryam ayat 67 ya disampaikan oleh Allah, wa yazidul ladzina tadau huda wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Dan barang siapa yang bersyukur atas keimanan yang ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan tambahan hidayah dari Allah. Dan hidayah itu ada dua macam, ibu-ibu, hidayatul rusydi, penjelasan, pencerahan, ya seperti ceramah-ceramah itu adalah hidayatul rusydi. Ya, penjelasan ya tentang apa yang disyariatkan di dalam agama kita. Yang kedua adalah hidayatul taufik. Bagaimana pencerahan dan penjelasan tersebut bisa sampai pada bukan hanya telinga kita, tapi hati kita, kemudian kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti itu tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mensyukuri ya apa yang Allah anugerahkan kepada diri kita berupa kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan pencerahan, untuk mendapatkan tausiah, taujih, dan yang lain sebagainya. Maka yang seperti itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal baqiyatus sholihat, akan menjadi investasi jangka panjang yang bisa kita harapkan banyak pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya.
Nah, ini yang sangat luar biasa sekali apa yang terjadi pada kisah Ashabul Kahfi. Di antara hikmahnya adalah ketika kita menjauhi sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang mungkin sesuatu itu sangat kita sayangi, sangat kita senangi ya, karena semua tokoh atau aktor utama dalam Ashabul Kahfi ini adalah para pejabat negara. Sebagaimana juga sama yang dilakukan oleh Rasulullah ketika harus meninggalkan kota Makkah menuju Madinah, di mana sebagian para sahabat al-muhajirin itu sudah mapan kehidupannya ya di Madinah. Kalau itu dilakukan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ya ganti dengan yang lebih baik. Di sini disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, innaka lan tada' syai'an ittaqa Allahi jalla wa azza illa a'taqallahu khairan minhu. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena mentaati Allah Subhanahu wa taala atau menjauhi larangannya, ya, kecuali maka Allah akan memberikan ganti dengan yang lebih baik ya, Masya Allah. Sini. Dan ada beberapa hikmah lain ya, ketika kita memang tidak mengetahui sesuatu, maka kita tidak boleh gengsi untuk mengembalikan ilmunya kepada Allah dengan mengucapkan Allahu a'lam, ya, Allah yang lebih tahu ya. Kemudian yang berikutnya juga luar biasa, bermajlis dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang salih itu bisa mendatangkan keberkahan, ibu-ibu ya. Kita bisa lihat anjing ya, anjing Ashabul Kahfi. Anjing itu kan binatang yang kita tahu sendiri seperti apa ya. Akan tetapi dia menjadi mulia karena dia berkomunitas ya dengan orang-orang yang soleh ya, meskipun hanya di luar pintu gua ya, karena hikmah berikutnya kenapa anjingnya itu tidak masuk ke dalam ruangan, karena memang kita semua tahu rahmat Allah juga termasuk diantaranya malaikat itu tidak akan masuk ke dalam ruangan yang di dalamnya ada anjing. Maka bagi kita boleh memelihara anjing, tapi hanya boleh dengan 3 tujuan ya. 1, memelihara ladang, 2, memelihara ternak, 3, untuk berburu, dan itu pun syarat yang lainnya tidak dimasukkan ke dalam rumah. Jadi dibuatkan tempat khusus di luar rumah supaya malaikat dan rahmat Allah ini tidak terhadang ya untuk masuk ke dalam rumah kita. Kemudian yang terakhir, sebagai seorang mukmin kita boleh saja ya mengkonsumsi makanan-makanan yang berkualitas, yang baik ya. Misalnya mau nyobain daging wagyu, boleh-boleh saja. Ya, tidak masalah kalau memang budgetnya cukup, selagi itu halal, ya, bendanya disembelih secara syar'i yang tidak boleh lupa, dan juga cara mendapatkannya. Kemudian syarat yang lainnya adalah tidak israf, karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Tidak lantas karena kita mampu membeli berton ya dan sebagainya kita beli semuanya, kemudian kita berlebih-lebihan mengkonsumsinya, apalagi sampai mubadzir ya, terbuang, tidak bisa dimanfaatkan. Dan ini termasuk daripada bagaimana syaitan ingin mengajak kita kepada perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa innas syaitana kana lirrahmani 'asiya, gitu ya. Jadi sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata ya buat kita dan durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan di antara salah satu sifat syaitan adalah tabdzir. Ya, tabdzir itu kita tidak perlu tapi kita mengambilnya. Kalau israf itu perlu tapi berlebih dari apa yang kita perlu. Itu perbedaannya antara israf dengan tabdzir. Kalau tabdzir itu nggak butuh. Kalau israf itu butuh tapi dia mengambilnya lebih gitu ya. Butuh, misalnya kita butuh makan, iya, tapi 1 piring kan cukup, atau 1-2 menu cukup, tapi kita memesan 10 menu misalnya. Nah itu israf gitu ya. Kemudian kalau yang kita pesan tuh nggak tersentuh sama sekali, ya berarti itu tabdzir gitu ya. Itu menyia-nyiakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ibu-ibu ya beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tafsir ya
ayat ke-23 dari surat Al-Kahfi yang tadi sudah dibacakan oleh Bu Saring ya. Bu Sari atau siapa tadi yang baca Bu Saring ya? Nah ini kita lanjut ya ayat ke-23. Ini pembelajaran tentang akhlak seorang mukmin yang sederhana tapi sangat penting sekali untuk kita terapkan dan kita biasakan. Ya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di sini wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jika kita punya planning, punya rencana, punya janji ya untuk melakukan sesuatu di waktu yang akan datang, ghada itu besok ya, di waktu yang akan datang itu, maka yang tidak boleh terlupakan dari kita agar terhindar dari hal-hal yang buruk harus senantiasa menyertakan masyiatullah ya. Menyertakan masyiatullah. Masyiatullah itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana kita tahu Allah sampaikan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Meskipun kita sudah buat planning yang sangat matang, akan tetapi apabila Allah tidak berkehendak, ya tidak ridho dengan apa yang kita rencanakan tersebut, tidak akan bisa kita lakukan. Maka ini adab yang harus benar-benar kita perhatikan ya ibu-ibu ya. Apapun yang akan kita lakukan esok, pakai itu janji dan rencana, selalu sertakan masyiatullah dengan mengucapkan insya Allah. Dan ketika kita berjanji, di dalam janji kita itu kita istisnakan ya, kita kecualikan dengan mengucap insya Allah, ada dua faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama, mudah-mudahan dengan ucapan tersebut Allah akan menolong kita dan memberikan kemudahan dalam urusan kita tersebut. Nah, kan insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki. Kita berharap betul, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kemudahan. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jangan lupa ketika kita sudah berazam ya, berkeinginan keras dengan membuat rencana-rencana, bersandarlah kepada Allah. Nah, salah satu cara kita bersandar kepada Allah adalah menyertakan masyiatullah itu dengan ucapan insya Allah. Kemudian yang kedua, manfaatnya, jika ternyata ya, kita tidak mampu melaksanakannya karena berbagai kendala, hambatan, maka dengan menjaga adab, selalu mengucapkan insya Allah dalam janji kita itu, kita tidak termasuk dari golongan orang yang ingkar janji. Karena golongan yang ingkar janji itu termasuk bukan golongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita sebenarnya bisa membayar kafarah ya dari melanggar janji. Ada di surat Al-Maidah itu ya. Kafarah janji itu kalau kita langgar harus melakukan beberapa hal yang diperintahkan oleh Allah. Pertama adalah it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum, yang memberikan makan 10 fakir miskin yang standar kualitasnya, kuantitasnya sama seperti anggaran atau budget kita sehari-hari. Au kiswatuhum, ya, atau kita boleh memilih memberikan pakaian 10 orang fakir miskin, au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Ini pilihan pertama, boleh memilih dari 3 hal itu. Kalau tidak mampu, ya, maka baru fasyamu salasati ayyam. Kita boleh memilih berpuasa 3 hari. Ya, tapi kalau mampu dari pilihan pertama dari 3 poin di atas tadi, kita harus memilih di antara 3 hal tadi. Nah, ini maka sebagai seorang muslim, agar kita tidak termasuk orang yang melanggar sumpah, ya, itu diharapkan ketika berjanji menggunakan istisna, ya. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, man halafa wastathna in sya'a raja'a wa in sya'a taraka ghairu hanif. Barang siapa yang bersumpah dan mengecualikannya itu mengucap insya Allah. Ya, jika Allah menghendaki, maka apabila dia ingin melanjutkan sesuatu yang dijanjikan tersebut,
itu tidak masalah, ya. Dia boleh mencabutnya, membatalkannya, atau meninggalkannya tanpa itu termasuk membatalkan sumpah karena ada istisna. Maksudnya tidak termasuk yang terkena konsekuensi kafarah sumpah, ibu-ibu ya. Nah, di sini kita bisa mengambil dua pelajaran ya tentang fungsi insya Allah ini ya. Yang pertama, apa yang pernah dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Sulaiman bin Dawud ya, di mana pada suatu hari, sebagaimana dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim ini ya, ia berkata akan menggilir ya 100 istrinya. Ini ada beberapa riwayat yang berbeda ya ibu-ibu ya. Yang riwayat lain dikatakan 70 istrinya, yang riwayat lain lagi 90 istrinya. Nah, di riwayat ini saya ambil di Bukhari Muslim ini 100 istrinya. Kalau di kisah-kisah Israiliyat itu malah lebih ngeri lagi ya, ada 900 istrinya atau gimana wallahu alam. Kisah Israiliyat itu yang bersumber dari Bani Israel. Nah, kalau kita mendapati kisah-kisah Israiliyat itu kita tidak boleh mempercayainya 100%, tapi kita juga tidak boleh menolak 100%. Hanya sebagai mungkin syahid atau penguat ya dari berita-berita yang sahih begitu ya. Nah, di sini kalau Rasulullah itu kan shadiqul masduq ya beritanya, selama itu berita yang sahih dari beliau, maka tidak ada unsur kebohongan yang harus dipercayai 100%. Karena berita itu kan ada macam-macam, ada yang tidak mungkin mengandung unsur kebohongan, yaitu berita dari Allah, berita dari Rasulullah yang sudah dicek bahwa itu dari Rasulullah karena ada hadis palsu, ya. Itu kita harus mempercayainya 100%. Kemudian ada berita yang 100% bohong, ya, karena bertentangan dengan berita yang pertama tadi, berita Allah atau berita Rasulullah, misalnya orang-orang yang mengaku Nabi, ya itu jelas ya, beritanya 100% bohong gitu, karena Rasulullah adalah Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, atau mungkin orang mengatakan nih, satu orang bisa berada di dua tempat, ya. Nah, ini juga bohong, itu tidak mungkin secara logika gitu. Kemudian berita yang ketiga itu bisa bohong, bisa enggak, itu berita seluruh manusia. Siapapun itu bisa. Ya, makanya tabayun menjadi salah satu adab dan etika dalam berinteraksi sesama yang diajarkan oleh Islam. Nah, di sini pada malam itu ya Nabi Sulaiman ingin menggilir 100 istrinya. Harapannya dari apa yang beliau lakukan tersebut, Allah mengkaruniai 100 ya anak atau putra yang bisa diajak untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi waktu itu malaikat sudah mengingatkan nih Nabi Sulaiman agar mengucap insya Allah gitu ya. Insya Allah saya akan menggilir gitu ya. Tapi kemudian Nabi Sulaiman tidak mengucapkannya, atau alam mungkin dia lupa seperti itu ya. Karena ini kisahnya sudah lama, jadi bisa jadi apakah dia lupa atau memang dilupakan oleh Allah. Kemudian Rasulullah memberikan komentar, kalau saja Nabi Sulaiman itu mengucapkan insya Allah, maka akan ada dua hal kebaikan yang dia dapatkan. Nah, beliau tidak termasuk melanggar janjinya, ya, ketika memang itu mungkin barangkali tidak sanggup benar-benar menggilir dalam satu malam itu 100 istrinya. Dan juga manfaat yang kedua, hajatnya akan lebih bisa mendapatkan peluang untuk dipenuhi karena menyertakan masyiatullah dalam planning, harapan, dan rencana beliau. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita ya ibu-ibu ya. Kemudian juga kisah yang kedua ada di surat Al-Qalam, ya, nanti bisa dibaca. Ya, kisah di surat Al-Qalam, pemilik kebun yang diwariskan kepada putra-putranya, ternyata putra-putranya tidak memiliki sifat dermawan sebagaimana orang tuanya, sehingga saat tiba waktunya panen, ya, mereka berunding di malam hari, membuat rencana bahwa mereka akan mengambil panen dari kebun mereka itu di subuh-subuh, di waktu pagi-pagi buta gitu ya, ketika masih gelap. Nah, kenapa demikian? Ya, karena mereka tidak ingin ada fakir miskin yang ikut nimbrung ya, mencari atau meminta bagiannya sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh orang tua mereka gitu ya. Tapi mereka sebagaimana disampaikan oleh Allah, wala yastathnun, ya, tidak mengecualikan rencana tersebut, tidak menyertakan masyiatullah ya dalam rencana tersebut. Nah, akhirnya apa? Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Allah mengirimkan azab ketika mereka masih dalam keadaan tidur ya. Sehingga kebun mereka menjadi hitam dan hangus dan mereka tidak bisa panen sama sekali.
Ya, sampai ketika mereka benar-benar sampai di kebun mereka kaget gitu ya, kita tersesat atau enggak gitu ya. Tapi di antara mereka ada yang bisa mengambil ibroh dan mengatakan ini adalah teguran dari Allah dan mudah-mudahan dengan kita bertasbih, memahasucikannya, beristighfar, memohon ampun kepadanya, Allah bisa menggantinya dengan yang lebih baik. Nah, ini hal yang sederhana, ya, tapi ini pengaruhnya luar biasa. Dan mari ibu-ibu dan teman-teman sekalian ya, kita membiasakan ketika membuat apapun itu, rencana, keinginan, harapan, janji, jangan lupa untuk selalu mengecualikannya dengan mengucap insya Allah. Ya. Kemudian ayat 24, karena tadi sebenarnya ada gabungannya illa ayyasha Allah ya, itu lanjutan munasabah ayatnya dengan sebelumnya. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ini adalah ayat yang memberikan pelajaran buat kita bagaimana ketika kita lupa nih berbuat janji atau merencanakan sesuatu ya, tidak pakai istisna, tidak mengucapkan insya Allah ya, maka saat kita mengingatnya kita mengucapkannya. Misalnya kita janji tahun depan gitu ya, selama itu belum direalisasikan, belum nyampe pada batasan waktu yang kita sebut, maka kita sebut insya Allah ya. Karena pelanggaran janji itu bisa terkenai kafarah jika memang janjinya memakai batas waktu dan batas waktu itu sudah limit ya, sudah jatuh tempo, maka kita kena kafarah gitu ya. Nah, dan diharapkan kita sebelum terlanjur ketika kita mengingat, oh saya pernah berjanji, belum bisa saya penuhi, maka langsung kita mengingat Allah dengan mengucap insya Allah. Atau juga di dalam tafsir ayat ini, ketika kita melupakan sesuatu ya, nih, ibu sering juga ya. Apakah lupa taruh dompet, taruh kunci dan sebagainya. Nah, kita mengingat Allah ya untuk mendapatkan petunjuk. Ya, jadi bukan ucapan-ucapan yang justru mendatangkan dosa dan kemaksiatan. Gitu ya. Kita ingat ya, misalnya astagfirullah, la haula wala quwata illa, dengan mengucap kalimat-kalimat thayyibah gitu ya. Dan dengan menerapkan perbuatan-perbuatan yang seperti ini, ketika kita lupa bukan justru kita muring-muring, tapi mengucap hal-hal yang baik, mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah, itu harapannya asa ayyahdiyani rabbi, akan memperoleh petunjuk gitu ya. Makanya kenapa ada istilah begini ya ibu-ibu ya, kalau kita misalnya melupakan sesuatu gitu ya, ada sampai yang kasih tips apa, coba sholat nanti nggak ingat gitu, nanti nggak ingat gitu ya, nanti kan ingat gitu ya. Karena sholat tuh fokus mengingat Allah ya, tapi jangan justru ketika kita sholat nih, melupakan sesuatu, terus teringat nih dalam sholat, terus habis sholat kita mengucap Alhamdulillah, hore gitu ya. Nah itu berarti kita salah gitu. Itu ketika kita sholat kok mengingat selain daripada Allah, itu godaan dari syaitan. Dan kita pastinya selama ini ya, pengalaman saya pribadi, selalu ada ya di tengah-tengah sholat itu mengingat selain daripada Allah. Sehingga pertama kali yang harus kita lakukan ba'da sholat adalah istighfar. Mohon ampun karena kita tidak menjalankan sholat sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah. Yaitu apa? Aqimis sholat lidzikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingatku. Tapi faktanya kita mengingat juga yang lain. Maka istighfar bukan alhamdulillah, kuncinya keinget di mana naruhnya gitu ya. Dan juga dengan mencari solusi dari sifat lupa kita itu dengan mengingat Allah, harapannya kita akan memperoleh pahala juga dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lupa itu ada dua macamnya, okay? Kalau dalam bahasa Arab ada ghaflah, ada nisyan. Nisyan itu benar-benar Allah yang melupakan, dan ini banyak yang justru menjadi nikmat kita, ibu-ibu ya. Kita lupa bahwa kita pernah punya teman yang ngatain kita tidak baik, menyakiti kita dan sebagainya. Nah, itu nikmat ya. Tapi ada ghaflah. Ghaflah itu lalai. Ini ada kontribusi dari kita lebih besar. Gitu. Misalnya kita menghafal doa ini kok lupa, itu karena lalai ya, kita tidak memurojaahinya begitu ya. Nah, ini tentunya yang tidak diinginkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian masih ada satu lagi selipan ya tentang kisah Ashabul Kahfi ini. Berapa lama sih mereka itu tinggal di dalam goa? Ya. Nah, di sini di ayat ke-25-nya Allah sampaikan walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Bahwa sesungguhnya Ashabul Kahfi ini Masya Allah ya ibu-ibu ya, berada labitha yalbathu itu sakana yaskunu, tinggal, singgah di dalam goa itu bukan 1 hari atau 2 hari atau sepekan, tapi adalah salasami'ati sinin, ya, 300 tahun wazdadu tis'a. Ditambahkan 9 tahun. Maksudnya bagaimana? Kita tinggal di sini Masya Allah ya, memang Allah perintahkan kita untuk menghitung itu boleh ya, pakai hitungan atau penanggalan syamsiyah boleh, atau komariah juga boleh. Yang terpenting kita harus memahami bahwa dalam perhitungan tersebut ada selisih ya, karena jumlah hari dalam kalender hijriyah atau komariah itu jauh lebih sedikit daripada syamsiyah atau masehi menggunakan teori matahari ya, dengan peredaran bulan. Itu. Jadi kalau kita menghitung dengan peredaran matahari, itu selisihnya setiap 100 tahun itu 3 tahun ibu-ibu dengan komariah, dengan peredaran bulan. Nah, jadi di sini maka 300 tahun itu ketika kita menggunakan kalender syamsiyah atau untuk sekarang lebih dikenal dengan masehi. Ya. Adapun ketika perhitungannya itu menggunakan kalender komariah, perhitungan bulan atau yang dikenal sekarang hijriyah, ya, itu ditambahkan 9 tahun karena setiap 100 tahun itu ada selisih 3 tahun ya antara hitungan syamsiyah dan komariah gitu ya. Ini jadi makanya misalnya runtuhnya Turki Utsmani itu kan secara ininya tahun masehinya tahun 1924 ya. Nah, secara komariahnya tidak sama persis, dikurangi berapa dikurangi dari hitungan awalnya seperti itu ya, karena ada selisih 3 tahun setiap 100 tahunnya. Ini ya, ini mengajarkan kepada kita bahwa kedua-duanya ini perlu dipelajari ya. Apakah itu perhitungan komariah ataupun syamsiyah gitu ya. Nah, kemudian ketika ada perselisihan dalam pemberitaan tentang kisah Ashabul Kahfi ini ya, berapa tahunnya dan sebagainya, tidak perlu diperdebatkan karena esensi daripada kisah itu bukan jumlah tahunnya, tapi bagaimana Allah ingin menunjukkan kepada kita kekuasaannya, kemahadikdayaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa membangkitkan orang yang sudah tidur 309 tahun ya, bisa hidup kembali seakan-akan mereka hanya tertidur 1 hari saja. Maka semua ilmu yang memang kita tidak mengetahui secara persisnya itu harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam tafsir yang ayat 25 tadi ada perselisihan ya dalam masalah pemberitaan berapa jumlah tahunnya tadi. Di sini Allah putuskan, Allah tengahi ya dengan ayat 26-nya qulillahu a'lamu bima labithu ya. Katakan wallahu alam. Jadi kalau kita ditanya nih berapa tahun itu Ashabul Kahfi berada di gua, 300 tahun, tapi wallahu alam gitu ya. Atau 309 tahun, Allahu a'lam. Seperti itu, hanya Allah yang tahu persisnya berapa tahun mereka berada di dalam gua tersebut ya. Kenapa kita senantiasa harus mengembalikan keterbatasan pengetahuan dan ilmu kita ini kepada Allah? Karena sepandai apapun manusia, sebanyak apapun ilmu yang dimilikinya tetap tidak bisa ya, tidak bisa melebihi ilmu yang dimiliki oleh Allah, apalagi untuk hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu adalah hal-hal yang sudah berlalu lama sekali dan kita tidak menyaksikan kejadiannya, atau sesuatu yang akan datang yang kita belum tahu bagaimana nanti kejadiannya. Sebab Allah adalah lahu ghaibus samawati wal ardh. Ya. Semua hal-hal yang tidak bisa kita saksikan dengan mata kita, baik itu di langit
ataupun di bumi itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini disampaikan juga dalam surat An-Naml ya, ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Kalau tadi ini bunyinya lahu ghaibus samawati wal ard. Ya Allah pemilik ilmu yang tidak dimiliki oleh siapapun karena ilmunya itu gaib ya, hal-hal yang tadi sudah berlalu terlalu lama dan kita tidak menyaksikannya atau yang akan datang baik di langit maupun di bumi. Nah, termasuk juga di sini man fis samawati wal ard, siapa saja yang di langit dan siapa saja yang ada di bumi ya. Hal-hal yang gaib itu tidak diketahui oleh kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini Ibu-ibu dan teman-teman ya, memberikan juga arahan kepada kita, penjelasan kepada kita bagaimana hukumnya ketika kita mendatangi seseorang, atau mungkin yang paling jelasnya itu sering disebut dengan dukun paranormal ya, untuk meramalkan atau mengetahui sesuatu yang gaib, baik itu yang sudah lama terjadi dan kita tidak pernah mengetahuinya atau yang akan terjadi. Nah, ini hukumnya termasuk haram dan bahkan bisa masuk ke dalam kategori perbuatan orang musyrik dan kafir. Ya, di sini Rasulullah sampaikan dalam hadis riwayat Muslim, man ata arrafan. Ya, siapa yang mendatangi arraf. Arraf itu orang-orang yang kalau bahasa ininya sok tahu gitu ya. Sebenarnya dia juga tidak tahu gitu ya. Adapun dia bisa kebetulan tahu itu karena ya ada pembantunya, Ibu, ada khodimnya ya. Ada pembantunya, mereka siapa? Ya bisa jin dan sebagainya. Nanti bisa dibaca ya dalam surat Al-Jin itu, di mana jin-jin itu sendiri mengabarkan bahwa di antara manusia itu ada yang minta pertolongan kepada jin gitu ya. Menjadikan jin itu sebagai khodimnya, melayani dia tentunya dengan syarat-syarat yang diajukan gitu ya. Fasa'alahu an syai'. Nah, dia kemudian menanyakan sesuatu ya, terutama hal-hal yang gaib, lam yaqballahu salatun arba'ina lailah. Ya. Dia hanya bertanya sesuatu, kemudian sang dukun itu menjawab, itu saja. Dia tidak percaya ya, itu 40 hari sholatnya tidak diterima. Kalau percaya gimana? Wah, lebih ngeri lagi. Di dalam dalam hadis riwayat Ahmad ya. Man atakahinan aw arrafan, siapa yang mendatangi kahin, dukun atau arraf ya, peramal, bima fasaddaqahu bima yaqul. Nah, dan dia juga mempercayai apa yang disampaikan, diucapkan, diberitakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguh dia telah kafir, ya, ingkar dengan agama yang diturunkan atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati nggih. Ini baik mendatangi sekarang itu tidak selalu secara fisik ya, Ibu-ibu ya. Karena kita bisa melakukan konsultasi ini secara online. Nah, ini sama saja juga gitu ya. Di dunia maya datangnya gitu. Kemudian kenapa tadi alasannya kita harus mengembalikan ilmu tersebut semuanya kepada Allah. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu dan apa yang kita sampaikan itu kita tidak yakin semuanya benar ya, kita ucapkan Allahu a'lam, karena di sini Allah sampaikan absir bihi wa asmi. Ya. Kita memiliki penglihatan yang terbatas. Kita memiliki juga pendengaran yang terbatas ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala pendengarannya, penglihatannya itu tidak terbatas ya. Bahkan bisa menembus ya segala dimensi ya. Yang sangat kecil pun Allah mengetahuinya dan tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kisah Ashabul Kahfi yang memang akhirnya ditemukan ya, bahwa ini kisah nyata, ditemukan tempatnya, goanya, artefaknya ya oleh para arkeolog dan membuktikan bahwa berita Allah itu benar-benar 100% tidak mengandung kedustaan ya. Setiap daun yang jatuh dari pohonnya, setiap saat, setiap waktu, dimanapun berada itu Allah mengetahuinya. Masya Allah ya, ini kalau kita bahas ya sangat luar biasa sekali ya. Pendengaran
penglihatan ya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan banyak sekali gambaran tentang itu ya, tentang kemahatauan Allah Subhanahu wa taala sampai digambarkan atau diumpamakan, seandainya kamu berada di lubang semut yang sangat gelap di malam hari yang sangat gelap pun ya itu Allah mengetahuinya gitu ya. Nah, di sini maka yang perlu kita senantiasa ingat ya, bahwa kita harus menyertakan Allah dalam segala hal. Ya. Dan tentunya yang paling penting di sini jangan pernah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan malahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada gitu ya. Karena tidak ada yang bisa melindungi, menolong kita dalam berbagai permasalahan, ya, berbagai situasi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah menetapkan suatu hukum, ya, tidak akan ada yang bisa mengubahnya, gitu ya. Nah, ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya dalam surat Al-An'am ayat 62, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah adalah qahir. Qahir itu berkuasa atas hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafadhatan. Dan juga untuk untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap diri kita, Allah mewakilkan ya pengawasan tersebut kepada para malaikat-malaikat penjaga. Ya, wa inna alaikum lahafidin, di mana malaikat penjaga ini ada namanya raqib, ada namanya atid ya di sini yang selalu mencatat apa yang kita ucapkan ya. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ya. Hatta idza jaa ahadakumul maut ya, sampai ketika maut itu datang kepada kita, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ia diwafatkan oleh utusan kami, yaitu ganti petugas ya yang mencabut nyawa, dan kita tidak bisa menghindari apa yang menjadi keputusan Allah tersebut, karena malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah ini tidak akan pernah menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa hum yaf'alun. Mereka tidak pernah durhaka terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, dan apa yang diperintahkan oleh Allah itu senantiasa dilaksanakan ya. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq. Yang kemudian orang-orang yang diwafatkan itu akan dikembalikan ya kepada maulahumul haq ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali yang hak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik, penolong, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Dengan keterangan dan penjelasan inilah kita harus senantiasa mengingat bahwa sesungguhnya hukum ketetapan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah ini ketika menghisap itu caranya sangat cepat sekali gitu ya. Jadi kita tidak boleh bermain-main ya dengan ilmu Allah ya, dengan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang ke-27 di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena Rasulullah sudah wafat maka perintah ini harus kita lanjutkan ya. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Kita diharapkan ya di berbagai forum, di berbagai majelis di rumah kita, yang tidak boleh kita lupakan adalah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Utslu. Kala yatslu itu qara'a yaqra, membacakan. Ma'uhiya ilaika, apa yang diwahyukan oleh Allah kepadamu, yaitu Al-Qur'an min kitabi rabbik ya. Al-Qur'an la mubaddila bi kalimatih. Nah, di sini la mubaddil, badal itu kan ganti ya. Tidak ada yang bisa dan berhak merubah apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat di sini ketetapan ya. Baik itu yang sifatnya kauniyah, di kauniyah itu yang ada di alam semesta ya ibu-ibu ya. Misalnya Allah menghendaki bagaimana matahari terbit seperti ini, menghendaki turun hujan dan tidak turun hujan. Itu
itu tidak akan ada yang bisa merubahnya gitu ya. Jadi misalnya nun sewu nih, ada orang yang mau hajatan gitu ya, supaya tidak turun hujan gitu. Kemudian ngundang dukun ya untuk apa ini namanya, pengendali hujan ya. Itu namanya pengendali hujan ya, supaya tidak hujan. Ini tidak akan tolak hujan ya, nggak akan terjadi kalau itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau pasang sapu sampai berapa sapu juga tidak akan berpengaruh gitu ya. Itu kauniyah. Juga kauniyah itu yang ketika Allah berkehendak itu pasti terjadi. Nah, sebagai contohnya misalnya apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kaumnya Nabi Ibrahim, yaitu golongan dari Raja Namrud itu memutuskan Nabi Ibrahim untuk membakarnya, kemudian mengumpulkan kayu yang sangat besar, sangat banyak begitu ya, sangat besar jumlahnya, menyalakannya, melemparkan Ibrahim ke dalam api tersebut, padahal api itu berkobar ya sampai berhari-hari, Ibu, bukan hanya berapa jam. Tapi Allah ya langsung mengucapkan kepada api itu, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ini ayat kauniyah ya. Jadilah engkau dingin, maka api itu akan menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Sehingga dari kejadian itu justru membuat ya mereka terperangah bahwa ini bukan kejadian yang biasa. Karena nggak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Kemudian juga ayat-ayat yang lain ya, kalimat-kalimat yang lain ini adalah kaitannya dengan hukum atau syara ya. Yang itu Allah sampaikan langsung melalui Al-Qur'an atau juga melalui nabinya berupa hadis-hadis. Ini berupa larangan, perintah, itu tidak ada yang boleh bisa merubahnya. Misalnya Allah mengharamkan zina. Seandainya seluruh dunia ini sepakat zina itu halal, tidak akan bisa merubah hukum Allah. Ya, karena yang memiliki hukum ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka bisa terbebas dari hukum pasal yang ada dan dibuat oleh manusia di dunia, tapi tetap nanti di akhirat ada tuntutannya, gitu ya. Nah, di sini sangat jelas disampaikan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 115 ya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sudah sempurna kalimat Allah ya, karena Al-Qur'an ini sebagai kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah, dan ayat yang terakhir juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi sudah tamat. Tamat itu dari bahasa Arab ya Ibu ya. Tamat itu selesai, sempurna gitu ya. Kalimatu rabbika ya. Kalimat-kalimat atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang di dalam ketetapan ini semuanya Ibu-ibu ya mengandung kebenaran dan keadilan. Adapun misalnya nih, mohon maaf ya, sebagai wanita kadang-kadang ada nih, bukan kadang-kadang, sering nih, ada yang merasa didiskriminasikan ya. Misalnya, oh kalau wanita itu suaminya meninggal ada iddah, kalau laki-laki kok enggak gitu ya. Misalnya enggak adil dong gitu ya. Kalau perempuan misalnya syikok ya, apa ini namanya, syikok itu bandel gitu ya, bandel tidak nurut, boleh dipukul gitu ya. Nah itu coba dipelajari lagi, diteliti lagi. Ada banyak hikmahnya gitu ya. Karena perempuan itu seperti ladang yang kalau ditanami kan kita harus cek dulu itu tumbuh atau enggak tanamannya gitu ya. Nah ini kalau laki-laki kan petani gitu ya. Petani selama dia mampu, dia boleh dong punya sawah 1 atau 2 gitu ya. Dan ketika ada yang bertanya begitu ya, misalnya istrinya baru saja dimakamkan udah nikah lagi gitu ya. Itu kadang-kadang saya guyon nih Ibu-ibu ya. Jangankan barusan dinikahkan, ketika hidup pun juga boleh gitu ya. Gitu karena dia petani gitu ya. Itu tapi tentunya itu semua harus dilakukan dengan cara yang baik-baik jika menginginkan dan bertujuan baik begitu ya. Wa adla, dan semua apa yang menjadi ketetapan Allah dalam syariat ini adil. Misalnya dalam pembagian warisan, laki-laki dan perempuan itu beda. Perempuan itu separuh dari laki-laki. Coba kita renungkan, bukan dengan emosi dan perasaan kita, tapi dengan logika kita. Perempuan itu kan kalau katakan suaminya meninggal dunia, ya, suaminya meninggal dunia, kemudian dia menikah lagi, dapat lagi kan harta dari suami yang baru gitu. Tapi kalau laki-laki nih, istrinya meninggal dunia, dia butuh menikah lagi. Nah, dia harus berbagi ya harta yang dia dapatkan dengan istrinya yang baru gitu ya. Jadi sama sebenarnya Ibu-ibu ya gitu. La mubaddila li kalimatihi, dan tidak ada yang boleh dan bisa merubah apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka
Meski kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita ini berkembang, ada banyak hal yang mungkin belum pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang harus kita lakukan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, ya, kita harus menggunakan kias, yaitu hukum analogi. Nanti dicari variabelnya sama atau tidak, sehingga nanti kesimpulan hukumnya itu bisa sama atau tidak, seperti itu, ya. Wa huwas samiul alim, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, gitu ya. Walan tajida min dunihi multahada, ya. Kemudian Allah gitu ternyata Bu juga menyampaikan, ya, selain daripada apa yang menjadi ketetapan Allah ini tidak ada seorang pun yang bisa merubahnya, ya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita juga tidak boleh merubah dan meremehkan apa yang menjadi ketetapan Allah, karena kita tidak akan mendapatkan dan menemukan tempat berlindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Sehingga kita juga diberikan banyak pelajaran dan hikmah, ya, dari berbagai kejadian, ya, bukan hanya pada nabi dan rasul, ya Ibu-ibu, ya, dari kejadian-kejadian biasa. Misalnya Ibu-ibu mungkin tahu, ya, kejadian pilot Kapten Abdul Razak, ya, yang pernah terjatuh di Bengawan Solo, Ibu, ya. Pernah dengar kisah itu, ya? Kisah Kapten Abdul Razak yang membawa pesawat jatuh di Bengawan Solo, ya. Waktu itu kan di ketinggian yang tinggi, tiba-tiba mesin mati, gitu ya. Bingunglah semuanya, panik, gitu ya. Ini di sana ada sungai, ada sawah, gitu ya. Kemudian si kaptennya ini, Masya Allah, ya, mudah-mudahan istiqomah dalam kebenaran dan kebaikan, hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya tiba-tiba, padahal mesinnya mati itu, ya, pesawatnya berputar, maksudnya belok sendiri, dan landingnya di air. Kalau landingnya di sawah kan meledak, ya. Landingnya di air, dan qadarullahu ma syaa fa'al, ya, salah satu pintunya terhantam batu, ya, sehingga ada lubang. Tapi kalau nggak ada lubang, ya mungkin kan tekanan udara di dalam pesawat dan di luar itu beda, ya. Meskipun menyedot, ya, ada satu korban, gitu ya, yang tersedot dari lubang tersebut, tapi akhirnya pintu itu bisa terbuka dan mereka bisa selamat, ya. Nah, di sini jadi ada banyak kejadian yang memang kalau bukan atas kuasa Allah, itu kita tidak bisa mendapatkan pertolongan, begitu, ya. Jadi hanya Allah lah saja yang maha berkuasa, gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, ya. Beliau berlindung saat qiyamul lail, ya, saat sujud beliau berdoa, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika. Ya Allah, aku berlindung kepada keridhoanmu dari kemurkaanmu, kepada perlindunganmu, pemberian maafmu, ya, dari murkamu, ya, dari siksamu. Wa a'udzubika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku tidak bisa menghitung, ya, pujian yang layak, ya. Aku berlindung kepadamu dari murkamu, dan aku tidak bisa menghitung, ya, pujian yang layak untukmu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri, ya. Maksudnya seberapapun kita memuji Allah, itu sebenarnya apa yang kita lakukan itu, yang ada pada diri Allah itu masih jauh lebih baik, ya, dari apa yang kita pujikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidul Istighfar itu sangat bagus sekali, ya, untuk kita baca setiap hari, gitu, ya. Kemudian di ayat ke-28 ini masalah prinsip, ya, dalam berjamaah, ya Ibu-ibu, ya, dalam berkomunitas, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersabar. Ketika kita harus memilih komunitas yang seperti apa, dan kita harus loyal dengan komunitas tersebut. Di sini Allah sampaikan, ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ya. Kita diharapkan untuk bersabar, nih, loyal, ya, menahan diri agar senantiasa tetap berada dalam barisan atau jamaah atau komunitas orang-orang
yang memiliki kebiasaan berdoa, membaca wirid, membaca zikir kepada Rabb-nya di waktu pagi dan sore hari. Ya, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sebaliknya, kita juga ini perintah ada larangan, ya. Yang tadi perintah kita untuk loyal terhadap orang-orang yang memiliki kebiasaan berdoa kepada Allah, punya amalan wirid pagi dan sore, ikhlas karena Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum. Kita dilarang oleh Allah untuk berpaling ya dari orang-orang yang solih tersebut hanya karena apa? Turidu zinatal hayatid dunya, menginginkan keberuntungan dunia. Ya, ini juga bisa kita terapkan ibu-ibu ya sebagai para dosen, para guru. Kita tidak boleh membeda-bedakan status dalam memberikan pembelajaran dan penilaian. Nah, ayat ini juga sebenarnya ada asbabul wurudnya ya. Di saat itu Rasulullah itu ketika mendakwahkan Islam, yang pertama-tama masuk Islam itu kebanyakan golongan fuqara wal masakin. Seperti Bilal, Hubab, Ibnu Mas'ud, dan yang lain sebagainya. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan dakwah kepada para udhama'u Quraisy, ya, kepada para pejabat-pejabat Quraisy, nanti bisa dibaca juga diantaranya di tafsir surat Abasa itu ya. Beliau sangat ingin para pejabat Quraisy itu masuk Islam dengan harapan kalau pentolannya itu masuk Islam kan yang pengikutnya lebih mudah begitu ya, sehingga kedatangan siapa Abdullah bin Umi Maktum itu beliau abaikan gitu ya. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena memang para pejabat ini meminta waktu khusus, nggak mau digabung ya dengan para sahabat yang fakir miskin. Nah, ini memberikan pelajaran buat kita bahwa untuk menyampaikan kebaikan kita tidak boleh pilah dan pilih karena status gitu ya. Dan Allah juga sebenarnya memberikan peringatan di sini ketika orang itu menerima misalnya ya tamu yang itu dari pejabat, pembesar, kemudian kalau ada kelihatan orang miskin datang, wah ini sudah muka-muka mau pinjam utangan dan sebagainya gitu ya. Itu berarti kita nun sewu ya, termasuk orang yang tergiur dengan kehidupan dunia. Di sini. Nah, itu ya. Wala ta'du 'ainaka anhum. Kita tidak boleh membedakan tadi karena hanya turidu, kita menginginkan zinatal hayatid dunia. Kemudian larangan berikutnya adalah wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Kita tidak boleh meletakkan kepatuhan kita, ketaatan kita kepada orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya bagaimana ibu-ibu sekalian? Kita tidak boleh ya mengangkat pemimpin yang pemimpin itu berhak atas ketaatan kita dari golongan orang-orang yang onsewu, sholatnya dilalaikan, ya ibadah-ibadahnya tidak jaga, gitu ya. Karena yang akan kita dapatkan jika itu mereka menjadi pemimpin, maka wattaba'a hawa, mereka itu cenderung mengikuti hawa nafsunya, ya. Wa kana amruhu furuta, bahkan apa yang menjadi keputusan-keputusannya itu akan menjadi keputusan-keputusan yang tidak bermakna atau sia-sia dan bisa melampaui batas gitu ya. Apa yang benar diputuskan salah dan apa yang salah diputuskan benar gitu. Orang-orang yang memiliki kapasitas ya, kualitas ya dan sebagainya memenuhi beberapa kebaikan justru tidak diterima dengan baik dan sebaliknya fana'udzubillahi min dzalik. Tapi ya mau bagaimana lagi? Kita ini sudah berada di akhir zaman dan salah satu tanda di akhir zaman itu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah justru orang yang tidak amanah itu mudah mendapatkan amanah atau nun sewu jabatan, dan sebaliknya orang yang amanah justru tidak mudah untuk memperoleh amanah atau jabatan. Itu salah satu daripada tanda dekatnya dekatnya hari kiamat gitu ya. Kemudian
Perintah selanjutnya yang Allah berikan kepada Rasulnya, dan ini juga menjadi perintah untuk kita semua, adalah menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita hanya menyampaikan saja, gitu. Adapun yang kita sampaikan itu mau dengerin atau tidak, itu bukan hak kita untuk mengharuskan dia mendengarkan, mengamalkan, mengambil, dan sebagainya, ibu-ibu. Wa inna ma'alaikal balagh. Kita hanya bertugas untuk menyampaikan saja. Maka di sini kata Allah, wa qulil haqqu mir rabbikum. Ya, udah katakan saja, yang penting apa yang datang dari Allah itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cukup. Mau mereka itu percaya menjadi mukmin atau tidak percaya menjadi kafir, itu bukan lagi menjadi tanggung jawab kita, begitu ya, menjadi tanggung jawab kita. Maka Allah sampaikan di sini, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Udah, mereka boleh milih kok, gitu ya. Mau beriman silakan, mau tidak beriman silakan, tapi dengan pilihan tersebut sudah otomatis ya ada konsekuensi yang harus ditanggung, gitu ya. Ini namanya sebenarnya apa ini? Khobar bimanal insya ya di sini. Berita tapi maknanya itu larangan, gitu ya. Karena setiap pilihan itu pasti ada resiko yang harus ditanggung. Nah, kalau dia memilih menjadi kafir, maka Allah sampaikan di sini resikonya. Inna a'tadna lidzalimina nara. Allah sudah mempersiapkan neraka untuk siapa? Orang-orang yang zalim. Zalim itu maknanya apa? Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang tepat. Nah, artinya kebenaran datangnya dari Allah yang harus kita percayai, malah kita tolak, dan sebaliknya. Yang datang dari manusia belum tentu benar, ya kita tidak perlu mengklarifikasi atau melakukan tabayun. Nah, ini termasuk daripada zalim. Bagi orang-orang yang zalim ini siapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala naron, ya, neraka. Nah, yang di sini Allah gambarkan atau deskripsikan ya ibu-ibu ya, bagaimana kondisi neraka itu. Ahata bihim suradikuha. Ya, bagaimana gejolak atau lahapan ya, api melahap ya. Lahapan api, ini nyala api tersebut mengepung mereka. Ya, jadi disampaikan dalam sebuah hadis ya, bahwa neraka itu dibatasi atau dipagari dengan 4 dinding. Ya, hadis ini sebenarnya tidak terlalu kuat ya ibu-ibu, tapi hanya bisa kita ambil pelajarannya saja ya. Di mana satu dindingnya itu kalau ditempuh perjalanan butuh waktu 40 tahun gitu ya. Jadi sangat luas sekali, dalam sekali gitu ya. Dikepung ya. Jadi ini kalau kita kaji tentang bahasa neraka dan surga itu ya, kalau surga itu selama ini ditutup, nanti dibuka. Nanti bisa dilihat di surat Az-Zumar ya. Nah, di sana kalau neraka itu tidak pakai wa, tidak, dan dibuka. Jadi terbuka gitu ya. Karena bedanya di sini kalau surga itu sekarang tertutup, nanti kalau penghuninya sudah mau masuk dibuka dan akan terbuka untuk selama-lamanya. Tapi berbeda dengan neraka. Kalau neraka itu terbuka terus. Nanti begitu penghuninya masuk akan ditutup dan tidak akan terbuka untuk selama-lamanya. Nah, maka di sini bahasanya naron uhita bihim suradikuha, dikepung dengan nyalanya itu, ya. Wa yastaghitsu yughatsu bima'in. Ketika mereka itu yastaghits, yastaghits itu meminta tolong ya dari kesulitan-kesulitan dan siksa yang ada di dalamnya, karena api kan pasti menimbulkan rasa haus ya. Di antara kesulitan mereka ingin minta tolong diberikan minum karena haus ya. Tapi orang-orang yang menghuni neraka, fana'udzubillahi min dzalik, semoga kita tidak termasuk di antaranya, yughatsu bima'in kalmuhli yashfil wujuh ya. Minuman yang disuguhkan kepada penduduk neraka itu adalah kalmuhli. Nah, ini saya garis bawahi karena makna al-muhli itu banyak dari para mufassir, berbeda-beda. Nanti bisa dibaca di Ibnu Katsir ya, karena memang rujukan kita ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Al-muhlu ini tafsiran yang pertama adalah logam yang dicairkan, yang meleleh dengan api panas gitu. Jadi cairan logam ibu-ibu kita bisa bayangkan, yang ketika baru didekatkan itu wajah mereka sudah monsewo ya, sudah merotoli gitu. Yashfil wujuh, membakar, sudah pada lepas gitu ya. Karena itu logam yang didekatkan gitu.
Kemudian makna yang lain ya dari al-muhlu itu adalah nanah dan darah gitu. Kemudian makna yang lain sebagaimana disebutkan dalam ayat ini wasukuma anhamima faqat ta'a ma'ahum, ya, yaitu air yang mendidih di puncak didihnya, ya, yang ketika diminum itu membuat usus mereka itu terpotong-potong. Ya, nauzubillahi min dzalik ya. Kemudian tafsir yang lain al-muhli itu adalah semua benda yang dileburkannya harus dengan api. Ya, jadi otomatis logam ya ibu-ibu ya. Nah, ini maknanya. Itu minuman yang ada di neraka. Maka dari sinilah ya Allah Subhanahu wa taala sampaikan bi'sasyarab wa sa'at murtafaqah. Itu adalah minuman yang paling buruk. Bi'sa itu puncak keburukan ya. Minuman yang paling tidak enak, yang paling tidak menyenangkan adalah minuman yang seperti itu. Wa sa'at murtafaqah, dan tempat istirahat. Istirahat itu tempat terakhir ya. Itu yang paling tidak baik saat, itu paling buruk. Ya, paling buruk itu adalah neraka. Fana'udzubillahi min dzalik gitu ya. Dan ini juga dikisahkan dalam surat Al-A'raf di ayat 50-51 ya, bagaimana keadaan penduduk neraka. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Mereka mengetahui bagaimana Allah memberikan nikmat kepada penduduk surga. Mereka memanggil-manggil ya penduduk surga. An afidu alaina minal ma. Tolong dong bagi sama saya ya air yang kalian nikmati itu. Au mimma razaqakumullah, atau beberapa makanan, minuman yang Allah rizkikan kepada kalian. Dan penduduk surga itu akan menjawab ibu-ibu ya. Nah, ini kisahnya ada di Al-A'raf. Al-A'raf itu tempat tinggi perbatasan antara surga dengan neraka. Para penduduk surga akan mengatakan, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Semua yang kami nikmati, yang Allah siapkan di surga ini diharamkan kepada orang-orang yang kafir. Yaitu siapa? Alladzina takhadu dinahum lahwa wa la'iba. Mereka yang menjadikan ajaran-ajaran agama sebagai bahan lahwa walaiba, main-main dan bersenda gurau ya, dijual ya dengan harga-harga yang murah. Karena apa? Wa gharrathumul hayatud dunya, menginginkan dunia. Fal yauma, maka pada hari ini nansahum, kami melupakan kalian semua kama nasuliqa ayaumihim hada, karena ketika di dunia kalian melupakan bahwa hari ini akan kita temukan. Hari ini akan kita jumpai. Wa makanu bi ayatina yajhadun. Itu semua diberikan oleh Allah ya akibat dari apa yang mereka lakukan saat mereka menentang ya apa-apa yang menjadi keputusan ketetapan Allah dari ayat-ayatnya, baik itu kauniyah maupun qauliyah. Fana'udzubillahi min dzalik. Nah, ibu-ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu hampir semua isinya itu disebut dengan targhibun wa tarhib. Ya. Kalau targhib itu nanti dapatnya reward, kalau tarhib itu nanti dapatnya punishment. Ya. Ini maka kalau kita mengkaji salah satu metode pembelajaran pendidikan itu at-targhib wa tarhib, yang memberikan reward atau punishment. Al-Quran juga demikian. Kalau kita kaji dari ayat pertama, surat pertama yaitu surat Al-Fatihah sampai surat terakhir An-Nas, itu semua isinya adalah targhib dan tarhib. Ya, isinya adalah gambaran-gambaran yang menjanjikan kesenangan, pahala, kebahagiaan, kebaikan, atau sebaliknya, ya, memberikan ancaman, memberikan tekanan dan sebagainya. Ketika tadi kita sudah membicarakan tentang neraka dan bagaimana kondisinya, maka Allah ganti dengan targhib. Ya, innalladzina amanu. Nah, tadi kan menyedihkan ya. Menyedihkan, terus sekarang menyenangkan begitu. Nah, itu uslub atau metode pendidikan yang harus selalu kita seimbangkan ibu-ibu ya. Kita mendidik tidak boleh selalu memberikan reward, tidak boleh juga selalu memberikan punishment. Ya, harus seimbang antara reward dan punishment ini ya. Adapun orang-orang yang beriman kemudian mengaplikasikan keimanannya itu dengan amal-amal solih, ya,
Innala nudhi'u ajra man ahsana amala. Semua yang dilakukan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pernah ditanyakan oleh Ammar bin Yasir ya. Yang waktu dulu kan dia masih menjadi musyrik kemudian masuk Islam. Nah, dia bertanya, kalau dia sudah masuk Islam bagaimana? Nah, kan waktu itu Amr bin As ya. Amr bin As itu mau masuk Islam kan pakai tawar-menawar dengan Rasulullah gitu ya. Aku nggak mau masuk Islam kalau dosa-dosaku dulu tidak diampuni gitu ya. Akhirnya Rasulullah sampaikan, ala ta'lamu ya Amru annal Islam yahdimu makana qabla. Ketika kamu sudah menjadi seorang muslim, maka keislamanmu itu akan menghapuskan semua dosa yang kamu lakukan. Terus bagaimana? Kalau ketika saya masih musyrik dulu juga pernah melakukan kebaikan. Nah, Masya Allah Bu, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tetap dituliskan sebagai kebaikan ya. Jadi tidak ada hal yang sia-sia dari kebaikan. Mungkin 5 menit lagi, Ustazah. Oh, baik. Ya. Nah, ya. Nah, di sini disampaikan ya. Nah, ini hadisnya Ibu-ibu ya. Hadisnya adalah ketika seorang itu di masa jahiliyah dia melakukan sedekah atau membebaskan budak atau menjalin silaturahim gitu ya. Apakah tetap mendapatkan pahala yang dilakukan sebelum Islam gitu ya? Aslam ta'ala ma aslafta min khairin. Jadi ketika kamu masuk Islam, yang baik-baik dulu juga tetap bermanfaat untuk kamu. Adapun yang buruk-buruk berupa dosa dan sebagainya, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak pernah masuk Islam seperti Abdullah bin Jud'an, nanti bisa dicari ya Bu ya, siapa itu Abdullah bin Jud'an? Seorang tokoh yang sangat baik sekali di masa Rasulullah ya. Dia penyantun para miskin, silaturahim, sering berbagi makanan dan sebagainya. Karena dia tidak pernah masuk Islam sampai ajalnya, maka Allah tidak mengampuninya dan semua amalnya itu menjadi sia-sia. Mungkin itu Ibu-ibu ya, sampai pada ayat 30. Alhamdulillah ya, pada siang hari ini kita bisa lanjutkan dengan diskusi sedikit ya. Nanti saya jam 13 ada jadwal, jadi saya kasih waktu mungkin 20 menit atau 15 menit, monggo bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang kita bahas pada siang hari ini bermanfaat, memberikan banyak pencerahan untuk kita, terutama saya pribadi juga ibu-ibu semua. Wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.